Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat dan pelajar Rektor BIN, yang kami hormati Ketua Umum PUB, kemudian yang kami hormati Bahagia Hadir, kolega dosen BIN, kemudian para undangan yang berbahagia. Baik, izinkan saya memaparkan naskah akademik Lembaga Adat Banten. Sebelum saya berdiri di sini, saya sebetulnya bertanya-tanya. Sebetulnya ini naskah akademik ini adalah produknya orang-orang hukum. Ki Anang yang sebagai leadernya, Bu Ade sebagai Ade yang sebagai leadernya. Tapi ternyata saya didaulat untuk menyampaikannya, kemudian saya bertanya-tanya kenapa mesti saya dan sebagainya. Akhirnya saya terjawab, oh mungkin mereka memaksa saya untuk belajar tentang budaya, tentang adat itu sendiri. Sehingga akhirnya saya merasa diberi kehormatan untuk memaparkan terkait dengan masalah naskah akademik Lembaga Adat Banten. Izin perkenalkan, saya Hadi Setiawan. Saya akan coba mewakili teman-teman tim naskah akademik untuk memaparkan Lembaga Adat Banten. Baik, sebelum masuk ke dalam Lembaga Adat Banten, ini adalah saya ingin mengenalkan kepada semuanya, kepada kita semua, bahwa kita ini naskah akademik ini diinisiasi oleh Perkumpulan Orang Banten PUB, khususnya di bidang kebudayaan. Jadi Kimpik selaku ketua umum memberikan mandat kepada wakil ketua bidang kebudayaan, tolong buat naskah akademik lembaga adat, karena beliau punya banyak kekhawatiran tentang adat istiadat dan warisan budaya Banten. Dan Kimpik juga tadi memberikan cindramata di rektor, mohon maaf, tadi disampaikan cindramatanya adalah sebuah badak cula satu, dan memang sebagai simbol dan maknanya ini adalah sama halnya dengan adat istiadat dan warisan budaya yang mesti dikembangkan, mesti dilestarikan, mesti dijaga. Sehingga Kimpik menginginkan bahwa cindramata ini adalah ada filosofinya, itu adalah tadi badak cula satu tadi. Baik, next. Baik, dikata kenal maka tak sayang, ini adalah PUB didirikan 11 September 2018. Jadi baru saja kita nanti kita akan merayakan ulang tahun yang kelima, ya. Kalau kelima itu kalau seorang anak ini lagi lucu-lucunya, tapi anak ini betul-betul ingin memberikan kebanggaan, ingin membanggakan kepada orang tuanya, khususnya di Banten. Sehingga ini adalah sebuah kado dari PUB kepada pemerintah Provinsi Banten untuk naskah akademik Lembaga Adat Banten ini. Kemudian Lembaga Adat Banten ini kita sepakati bahwa peduli, kata kuncinya tadi kata Kimpik adalah empati, peduli. Tadi beliau bercerita tentang kenapa di sana tidak ada yang kelaparan, tidak boleh ada yang sakit, karena tetangganya dipaksa untuk peduli. Dan kita juga sebagai orang Banten diminta untuk selalu peduli, berempati kepada hal-hal yang positif, terutama adalah untuk kebangsaan kita. Dan kita sepakati semuanya bahwa asas kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kemanfaatan, kebersamaan, kesukarelaan tanpa memandang ras dan agama. Ini adalah cita-cita PUB dibentuk pada 11 September 2018. Nah, PUB ini adalah dibentuk dalam rangka menghimpun orang-orang Banten yang ingin aktif bersama-sama meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Jadi PUB Kimpik selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa
PUB itu bukan Kimping, PUB itu bukan Ki Eden, PUB itu bukan Ki Ana, PUB itu bukan Ki Hadi atau Nyi Ade. PUB adalah semuanya, semuanya adalah PUB. Tentu punya landasannya adalah siapa orang PUB adalah yang ingin meningkatkan kemajuan di masyarakatan Banten. Kita hadir hal ini bersama-sama masuk ke dalam gabungan orang-orang Banten yang memang tujuannya sama, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan Banten. Next. Nah, ini adalah PUB sendiri. Kita sudah ada di 98 kota madya, 418 kabupaten, 8 cabang. Kemudian target kita ini adalah 52 untuk 52 dan kita di provinsi 34 kita semuanya. Nah, ini kita cabang-cabang PUB-nya sudah ada di mana-mana. Next saja. Ini adalah PUB didirikan, kemudian ada bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan ini adalah memiliki fungsi, yaitu adalah untuk melestarikan, mengembangkan dan promosi budaya khas Banten. Budaya khas Banten. Jadi bidang budaya ini punya tupoksi, punya mandat oleh Ketua Umum bagaimana caranya bidang budaya ini melestarikan kebudayaan Banten, mengembangkan kebudayaan Banten dan mempromosikan kebudayaan Banten. Tujuannya adalah ini membentuk Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Ini adalah landasan yang ingin dicapai pada saat kita melaksanakan, melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan Banten. Next. Di dalam definisi yang namanya melestarikan budaya, yaitu adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan sebagainya. Kemudian kalau mengembangkan itu adalah proses peningkatan untuk mempertahankan kebiasaan. Kalau promosi itu adalah berusaha mempromosikan bidang kebudayaan dalam rangka mendukung kegiatan. Ini adalah teori-teori yang tupoksinya dari kebudayaan. Next. Lalu kebudayaan, bidang budaya PUB sadar rasa-rasanya kami berat menjalankan amanah ini, dan kita tahu di luar sana banyak lembaga adat yang sudah ada sebelumnya, baik lembaga adat itu sebelum bangsa ini berdiri mungkin sudah ada lembaga adat, sudah hadir turun-temurun. Kemudian juga ada organisasi kemasyarakatan yang berfokus kepada kebudayaan, dan kita pastikan lembaga adat, kemudian organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan punya visinya sama, yaitu atau punya perannya sama, yaitu adalah melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan. Sehingga PUB dalam hal ini adalah bidang kebudayaan mengajak kita semua untuk melangkah bersama, menyatukan irama, menyatukan nada dalam lembaga adat Banten ini. Tadi disampaikan oleh Kiai, ini Perda ini bukan membentuk lembaga adat, tapi Perda ini adalah berbicara tentang yang dimaksud lembaga adat Banten itu siapa di dalam Perda ini. Karena nanti kita ada 23 pasal pertama di ketentuan umum bicara tentang lembaga adat itu apa, kemudian lembaga adat Banten itu apa, dan yang masuk ke dalam lembaga adat Banten itu ada penjelasannya di pasal berikutnya. Yaitu tadi lembaga adat Banten itu terdiri dari lembaga adat yang ada hadir sebelumnya yang turun-temurun, kemudian organisasi kemasyarakatan di bidang kebudayaan, itu adalah lembaga adat Banten. Next. Mari kita bicara tentang naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang lembaga adat. Saya ulangi bahwa ini adalah sebetulnya yang lebih banyak yang harus menyampaikan adalah Ki Ana atau Nyi Ade, karena beliau itu adalah memang
basicnya adalah bicara tentang hukum. Next. Nah, landasan kita semua, kalau kita bicara tentang lembaga adat, beliau, Nyade, kemudian Ki Anang menetapkan kepada kita semua, mengingatkan kepada tim, hati-hati dengan landasan dalam membuat naskah akademik mau ngapain. Kita sampaikan bahwa kami di sini ingin melaksanakan apa yang diberi amanah oleh Ketua Umum, yaitu adalah melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan. Sehingga Nyade kemudian Ki Anang menyampaikan minimal ini landasannya yang mesti dipegang. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32, bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Beliau menyampaikan ini. Kemudian Ki Anang juga menyampaikan kita sudah punya undang-undang tentang kemajuan kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Masukkan menjadi sebuah landasan berpikir dalam membuat lembaga adat Banten ini. Kami jawab, siap, kami akan membuat landasan ini. Kemudian beliau juga menegaskan bahwa undang-undang ini sudah ada turunannya, yaitu adalah peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2021. Jadi tidak boleh undang-undang ini kalah sendiri, ditafsir sendiri, karena sudah ada turunannya. Silahkan kalau yang tidak mengerti tentang di dalam kemajuan kebudayaan, undang-undang ini buka peraturan pemerintahnya. Jangan sekali-kali tim kami dengarkan tim itu jangan sekali-kali mentafsirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 kalau tidak ngerti isinya, buka peraturan pemerintahnya. Dan beliau juga menyampaikan adalah landasan yang terakhir adalah peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. Karena ini adalah bagian dari terpenting untuk menyusun naskah akademik ini, karena tujuannya adalah melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya Banten. Next. Bapak Ibu yang terhormat, bahwa kita sudah paham bahwa naskah akademik ini adalah hasil dari sebuah kajian, sehingga karena memang Ki Anang kemudian Nyade itu lebih banyak di luar akademisi, beliau menyerahkan kepada kami yang lebih banyak berkecimpung di dunia akademisi. Beliau mengamanatkan silahkan lanjutkan untuk menyusun naskah akademik ini, walaupun beliau tetap mengawal kami dengan landasan yang 4 tadi yang menjadi pegangan kita bersama. Nah, di dalam naskah akademik tadi Kinpik sudah sampaikan bahwa minimal ada 3 landasan yang mesti disusun di dalam naskah akademik. Insya Allah di dalam NA kami yang kita sudah susun ini sudah termuat ada landasan filosofis, kemudian ada landasan sosiologis, dan ada landasan yuridis. Ini semuanya didasarkan, diingatkan kembali oleh Ki Anang bahwa hati-hati Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Next. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah dinyatakan bahwa sistematika pembuatan naskah akademik dalam rangka penyusunan peraturan daerah, provinsi maupun kabupaten kota, ini adalah sistematikanya. Yang bab pertama bicara tentang pendahuluan, bab 2 bicara tentang kajian teoritis dan praktik empiris. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, tolong ini diperhatikan untuk masalah teori dan prakteknya, realisasinya. Dan ini kami tuangkan di bab 2. Kemudian yang di bab 3 itu adalah bicara tentang evaluasi dan analisis peraturan terkait. Kemudian bab 4 itu adalah landasan filosofis, dan yang kelima adalah jangkauan arah peraturan dan ranah materi, dan yang keenam adalah bab penutup.
Jadi ada 6 bab yang mesti disusun di dalam sebuah naskah akademik sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Next. Baik, di dalam pendahuluan itu ada beberapa subbab yang mesti dibuat di dalam naskah akademik. Salah satunya adalah latar belakang. Berbicara masalah adat itu adalah sebuah gagasan kebudayaan. Dan gagasan kebudayaan itu terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, kemudian norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang wajib pada sebuah daerah. Bisa dibaca, Bapak Ibu sudah kami sampaikan slide-nya. Next saja. Nah, kita bicara masalah Banten. Suka tidak suka, mau tidak mau, mari kita langkah bersama mewujudkan Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Selama di dalam RPJMD belum diubah, ini adalah visi kita bersama. Ini adalah visi kita bersama. Kebudayaan Banten adalah bagian dari kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan daerah sebagai perwujudan pemikiran dan perilaku kehidupan masyarakat. Tadi Kimpik nyampaikan, pada saat kita nanti ke luar negeri, kalau kita sudah punya bahwa nilai-nilai budaya orang Banten itu seperti apa, kemudian bolak-balik ke Jepang, pasti sudah tahu, oh ini mati Banten pasti mah. Ya. Tapi kalau ini kita belum memberikan norma terkait dengan masalah perilaku dan kehidupan kita di dalam bersikap Banten, khususnya nanti di dalam Perda ini agak sulit. Pada saat ada kita keluar negeri ditanya dari mana, padahal kan kalau kita sudah tahu semuanya. Orang Malingping datang ke sini kemudian bilang di balik mana? Oh, tadi kita mati daerah sana. Namun wong Cilegon tege kan, wong Cilegon kin mah. Iya. Jadi tidak usah diperkenalkan lagi akhirnya karena ini sudah menjadi nilai-nilai budaya. Nilai-nilai dari budaya. Next. Nah, subbab berikutnya di bab 1 itu bicara juga tentang identifikasi masalah. Adat dan kebudayaan Banten harus memperhatikan keragaman agama dan tradisi yang hidup di masyarakat serta dampak globalisasinya. Ini mesti diperhatikan. Dengan adanya ini, maka kita perlu adanya perlindungan, pengakuan, pelestarian, dan penguatan budaya Banten. Kita tahu globalisasi apa tadi yang disampaikan oleh Direktur terkait dengan 3T, salah satunya adalah digitalisasi, transformasi digitalisasi, tidak selalu memberikan hal yang positif. Lebih banyak mungkin memberikan hal yang negatif. Tugas kita semua untuk bagaimana caranya perkembangan teknologi ini menjadi hal yang positif bagi kita semuanya, tentu bagi kehidupan bermasyarakat. Tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik. Lembaga adat merupakan sebuah komunitas yang kompleks dan membutuhkan penataan dan perlindungan secara utuh. Karena komunitas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, baik filosofis, yuridis maupun politis. Mau tidak mau bahwa kita mesti mengamankan atau melestarikan dan melindungi yang namanya lembaga adat. Karena lembaga adat ini adalah merupakan yang tidak bisa terpisahkan dari bangsa ini hadir. Kemudian perlindungan terhadap komunitas adat ini harus dipandang urgent. Hati-hati tadi yang disampaikan ada Tionghoa, kemudian ada
Aceh gitu ya, dan sebagainya. Ini adalah yang mesti dilindungi. Jangan-jangan pada saat kita, anak cucu kita sudah tidak akan mengenal lagi. Nah, di dalam Perda ini kita akan bicara tentang bagaimana caranya melestarikan dan melindungi budaya Banten itu sendiri. Nah, pada saat kita bicara tentang perlindungan komunitas, artinya bahwa komunitas adat ini adalah merupakan bagian dari lembaga adat. Jadi kalau tadi bicara masalah lembaga adat, itu adalah sebuah komunitas adat. Dan ini masuk ke dalam yang disebut dengan lembaga adat Banten. Lembaga adat Banten. Tapi tadi sudah bicara, kita akan coba gali penamaan tentang lembaga adat Banten. Bisa saja beliau tadi mengusulkan ada namanya Dewan Lembaga Adat Masyarakat Banten atau Majelis Lembaga Adat Masyarakat Banten, yang notabene di dalamnya, karena memang majelis atau dewan, ini adalah gabungan dari lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan bidang budaya yang masuk di dalam kepengurusan majelis atau dewan tadi. Jadi hadir yang saat ini adalah teman-teman atau tokoh-tokoh lembaga adat, kita pastikan mereka akan duduk di dalam lembaga adat Banten itu, karena mereka juga adalah punya tugas yang sama, yaitu adalah melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan Banten. Nah, kita harapkan bahwa eksistensi Perda ini adalah sebagian dari, ini adalah eksistensi dari Undang-Undang Pasal 18 Ayat 6, bahwa daerah bisa membentuk peraturannya sendiri, kurang lebih seperti itulah. Kemudian di Pasal 14 pun Undang-Undang tahun 2012 tentang pembentukan mesti membuat naskah akademik. Jadi naskah akademik ini adalah landasan untuk menyusun peraturan daerah. Peraturan daerah. Kemudian naskah akademik secara garis besar terbagi dari 3 aspek, yaitu legitimasi oleh undang-undang yang dipersyaratkan untuk dicakup oleh naskah akademik. Tadi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dan insya Allah di bab berikutnya ini akan bicara tentang spesifik landasan tersebut. Ini adalah tujuan dan kegunaannya. Bapak Ibu bisa baca saja. Baik, tadi Pak Rektor mengingatkan kepada kami, jadi izin naskah akademik ini sebelumnya sudah kita serahkan kepada Rektor UIN dan Rektor Untirta untuk memberikan masukan secara tertulis. Dan beliau tadi sudah menyampaikan, yaitu adalah tolong diperhatikan untuk bab 2 bicara tentang teori dan praktek empirisnya. Tadi beliau sampaikan tolong teori tentang adat dan realisasi lembaga adat. Beliau menyampaikan itu. Jadi di bab 2 ini kami membahas ada 4 item. Dari 4 item ini tadi masukan Pak Rektor, yang pertama adalah yang A, kita akan coba perbaiki kembali. Kemudian yang C-nya adalah yang praktiknya, yang realisasinya. Nah, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan next. Ini adalah kami konsul kepada Nyade, kemudian kita konsul juga kepada Kiana. Betulkah kami membuat atau menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga adat Banten ini? Dan beliau nyatakan, ya sudah, ini adalah 8 bab yang terdiri dari 23 pasal, dan KIPIK dan GNN, lalu GNN, kita akan menyatakan bahwa 23 ini adalah sebuah angka yang teramat. 23 itu adalah provinsi dibentuk Undang-Undang 23. Ya, Undang-Undang 23, dan Perda pun di sini pasalnya 23. Jadi
Kieden selaku ketua harian melihat kalaupun ada nanti penambahan pasal, jika dimungkinkan masukkan ke dalam ayat saja di dalam pasal yang sudah ada, sehingga nanti munculnya 23 pasal dan kita akan menghubungkan 23 pasal ini adalah kita punya ada filosofinya, tidak angkanya memang tidak pas-pasin 23 saja, tapi memang ini punya dasar angka 23 tadi. Di bab 1 bicara tentang ketentuan umum, itu bicara tentang definisi, mulai definisi lembaga adat, kemudian lembaga adat Banten, kemudian pelestarian itu seperti apa, pengembangan seperti apa, promosi seperti apa, itu ada di Perda. Kemudian di bab 2-nya itu bicara tentang tujuan dan ruang lingkup. Tadi kita sudah batasi bahwa tujuan Perda ini adalah untuk melestarikan dan mengembangkan serta mempromosikan budaya Banten. Kemudian nanti di bab 3 bicara tentang lembaga adat Banten itu. Di bab 3 ini di satu ayat di situ akan kita tulis atau tertulis bahwa kepala daerah dalam hal ini gubernur membentuk lembaga adat Banten melalui surat keputusan gubernur. Jadi lewat SK gubernur akan membuat lembaga adat Banten. Kemudian kita akan bicara di bab 4 ini sudah kita bicara terkait dengan masalah kewenangan pemerintah daerah. Kalau bicara tentang pelestarian dan pengembangan serta promosi kebudayaan Banten bukan tugasnya kita saja, tapi memang pemerintah daerah juga punya tugas. Tadi Kian disampaikan jangan sampai APBD kita lebih banyak bicara pengembangan kebudayaan di luar Banten itu sendiri. Kemudian di bab 5-nya kita di situ berbicara tentang peran serta masyarakat. Kemudian bab 6 ini bicara tentang pembiayaan. Nah, memang cukup unik di bab 6 ini kami pisahkan pembiayaan ini ada yang bersumber pada APBN dan APBD. APBN itu boleh digunakan hanya untuk penguatan lembaga. Kalau untuk pelestarian dan pengembangan promosi kebudayaan itu adalah APBD. Karena memang ini ada tugasnya daerah. Kalau APBN kita minta bahwa tugasnya adalah penguatan lembaganya. Penguatan lembaganya dalam di bab 6 tadi. Kemudian di bab 7 ada ketentuan lain dan di bab 8 itu adalah ketentuan penutup. Next. Ini sebagai kesimpulannya bahwa yang pertama pembangunan sektor kebudayaan memiliki peran strategis dalam pembangunan provinsi Banten. Itu tadi sudah bicara sudah berapa puluh tahun Banten ini jadi. Dan rasa-rasanya IPIK PUB menginginkan bahwa ada sentuhan yang non infrastruktur, bukan fisik, tapi ada sentuhan yang non material, yaitu adalah tentang kebudayaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, lembaga adat Banten ini dapat memberikan keunggulan, manfaat dan penerimaan bagi pemerintah daerah dan stakeholder. Kemudian yang terakhir, materi muatan ini adalah di dalamnya tentang Perda itu sendiri. Next. Rekomendasinya kita pastikan bahwa NA ini sudah selaras dengan objek kemajuan kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan dalam rangka atau dalam mewujudkan visi Banten, yaitu adalah Banten mandiri, maju, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Kemudian Perda ini akan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan kondisi pembangunan kebudayaan Banten dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Next. Nah, ini sebagai terakhir izin Tiani saya tutup dengan pantun. Dengan pantun. Nanti kalau di akhir kalimat bilangnya cakep gitu ya. Baik, kita akan saya izin IPIK, jadi saya buat pantun.
spanduk FGD diikat kawah. Karena nanti akan ada hujan lebat. Kita semua adalah orang kuat. Mari kita jadikan Banten untuk lebih hebat. Maafkan saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,